Filipi 2 ayat 12 dan 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Beberapa orang menyangka bahwa menjadi orang Kristen itu terlalu gampang dan enak. Itulah sebabnya mereka menolak untuk menjadi orang Kristen. Mereka berpikir sangat tidak masuk akal bahwa hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan dan surga menjadi pasti dan bukan mudah-mudahan lagi. Apakah memang demikian? Menjadi Kristen memang mudah, tetapi hidup sebagai orang Kristen tidak mudah. Hidup sebagai orang Kristen tidak mudah. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagaimana seseorang harus hidup sebagai orang Kristen. Di ayat yang kita baca tadi, bagaimana Paulus mendorong dengan sebuah seruan kepada orang-orang atau jemaat gereja yang ada di Filipi, supaya mereka harus bekerja bersama untuk membebaskan diri dari perpecahan dan perselisihan. Dari sinilah kemudian frase atau kata kalimat di dalam ayat yang ke-12 mengatakan, karena itu kerjakan
keselamatanmu. Ternyata hidup sebagai orang Kristen tidak mudah. Bagaimana mungkin gereja terbebas dari perselisihan, bebas dari perpecahan, padahal ada begitu banyak orang yang terhimpun di dalamnya. Dan mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun ada satu kata kunci yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam seruannya kepada jemaat yang ada di Filipi dalam situasi seperti ini. Di tengah-tengah perbedaan, dia katakan, kamu senantiasa taat. Ya, taat kepada pikiran, taat kepada perasaan Kristus. Itu adalah kuncinya supaya apa yang disebut dengan perbedaan tidak membuat anak-anak Tuhan tercerai-berai satu dengan yang lainnya. Dan Rasul Paulus katakan bahwa hasil dari ketaatan mengerjakan keselamatan, atau lebih tepatnya sebagai latihan hidup orang Kristen, latihan hidup di dalam keselamatan, hasilnya sangat luar biasa. Mengapa? Karena ternyata pada waktu kita berlatih, pada waktu kita mengerjakan keselamatan kita tidak berjuang sendiri, kita tidak mengerjakan sendiri, karena Tuhan tidak meninggalkan kita berjuang untuk melakukan kehendak-Nya. Dia bersama dengan kita. Dia ada di dalam kita untuk menolong dan memampukan kita. Ia memberi kita keinginan, Ia memberi kita kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia. Dan ingat, rahasia kehidupan yang berubah adalah tunduk pada kendali Tuhan dan membiarkan Dia bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Dan setelah itu, lakukan saja apa yang Dia inginkan, dan percayalah, Dia sanggup dan sangat sanggup untuk mengubah keinginan, kemauan, dan kehendak saudara. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita menginginkan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, mintalah kekuatan daripada Roh Kudus, dan Dia akan memampukan saudara untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Benar Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan
yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Kami mampu Tuhan, itu karena Engkau, itu karena Engkau yang memampukan kami. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perbuatan-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.